siap memuji Tuhan? Sudah mandi, ya? Sudah makan. Tapi ada yang belum makan ya? Nggak apa-apa ya. Kita mau memuji Tuhan juga tetap semangat. Meskipun nanti sebentar lagi kita makan ya. Ya, semua masih ada yang ditidur-tiduran nggak ya? Coba Kak Irma lihat. Ada, aduh. Pusing deh. Sekarang kita harus memuji Tuhan. Ya, harus sekolah minggu harus memuji Tuhan. Harus semangat biar Tuhan Yesus senang. Ya, Kak Irma mau olahraga. Kita mau nyanyi haleluya, haleluya, tepuk tangan, puji Tuhan. Bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri terus tangannya begini-begini ya. Siap ya? Siap? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Siap? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, good banget. Nah, Kak Irma lihat. Ada yang ikutin Kak Irma, ada yang masih diem aja. Aduh. Tuhan lihat loh, kita baik atau enggak. Sekarang coba semua lipat tangan. Mana? Tangannya dilipat, ayo. Coba tangannya dilipat semua. Good. Sekarang matanya ditutup. Kak Irma lihat ya. Matanya ditutup. Oke. Kak Irma juga mau berdoa. Adik-adik ikutin Kak Irma ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami kembali lagi memuji Tuhan. Tolong kami ya Tuhan bernyanyi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay! Tadi Kak Irma bilang, Tuhan lihat loh, kalau kita nyanyi atau enggak, berdoa atau enggak. Ya, ada juga yang enggak bisa lihat jauh, tapi dia bisa tetap melihat. Apalagi Tuhan. Ya, Kak Irma sekarang mau pakai kacamata Nah, wow, kacamata Kak Irma warna pink. Tapi Kak Irma tetap lihat, apalagi Tuhan. Karena mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat? Kita mau nyanyi, mata Tuhan melihat. Ya, siap ya? Tetap bangkit berdiri. Gak ada yang duduk-duduk ya. Siap ya? Semua siap? Bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi. Siap ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, yes, apa yang jahat, no, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya, bagus. Tuhan benar-benar melihat loh anak-anak yang taat atau yang tidak taat. Nah, adik-adik, yang anak yang taat, dia pasti ikutin kalau Kak Irma bilang, ayo kita nyanyi. Pasti nyanyi ya. Kak Irma mau ajarin lagu T, A, T ya. T, A, T ya. Siap, T-nya begini ya. Semua masih berdiri, T-nya begini, A-nya begini ya. Siap. T, A, T, T, A, T. Taat, 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 taat. Anak sekolah
ada anak yang taat, ada anak yang nggak mau taat, nggak patuh. Aduh, pusing deh. Kalau nggak patuh, Tuhan sedih. Ya, Tuhan sedih banget kalau nggak patuh. Nah, adik-adik ada ceritanya loh. Kak Linda mau cerita. Ada seseorang yang nggak taat sama Tuhan. Siapa? Siap semua. Kita mau nyanyi. Aku siap mendengar cerita. Ya, semua harus siap biar Kak Lindanya semangat. Kita mau dengar. Ya. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Yes, kita mau dengar ya. Kak Linda mau cerita. Siap. Hai adik-adik, tiba waktunya sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab. Yuk kita berdoa dulu supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami senang menjadi anak-anak Tuhan. Kami selalu rindu untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar bisa mengerti apa yang ingin Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Tolong juga Kak Linda, agar bisa bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik tahu tidak? Ada hewan yang terlihat mirip dengan kuda. Apakah gajah mirip dengan kuda? Tidak ya? Atau jerapah mirip dengan kuda? Tidak juga ya? Ya, hewan itu adalah keledai. Walaupun keledai badannya lebih kecil dari kuda, tapi ia punya tenaga yang kuat. Ia bisa melakukan perjalanan yang jauh sambil mengangkut banyak barang di punggungnya. Apakah menurut adik-adik, keledai bisa bicara dengan bahasa manusia? Rasanya tidak pernah ya kita mendengar ada keledai bisa bicara dengan bahasa manusia. Karena Tuhan memberikan keledai suara seperti ini nih. Yuk kita dengarkan. Ya, suaranya seperti itu ya adik-adik. Tetapi di dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan membuat keledai bisa bicara dengan bahasa manusia kepada seorang nabi, agar nabi ini taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik mau tahu siapa dia? Dengarkan baik-baik ya. Nah, suatu hari Nabi Bileam hendak pergi menuju ke negeri Moab, karena ia dipanggil oleh Raja Moab. Raja Moab sedang ketakutan adik-adik, karena ada bangsa Israel yang mau masuk dan melewati negerinya. Oleh karena itu, Raja Moab memanggil Nabi Bileam untuk mengutuki atau mendoakan agar bangsa Israel kena penyakit, kelaparan, dan akhirnya mereka mati semua. Wah, itu doa yang tidak baik ya adik-adik. Oleh karena itu Tuhan melarang Nabi Bileam untuk pergi ke Moab. Tapi Nabi Bileam tetap memaksa mau pergi ke Moab karena ia ingin mendapatkan hadiah kalau ia menuruti perintah Raja Moab. Segera Nabi Bileam menyiapkan dan memerintahkan keledainya untuk berjalan. Saat mereka melewati sebuah ladang, si keledai malah lompat masuk ke dalam ladang.
Nabi Bileam menjadi marah dan memukul keledainya supaya keluar dari ladang dan melanjutkan perjalanan ke negeri Moab. Dan pada saat mereka melewati sebuah kebun anggur yang dipagari, si keledai berteriak-teriak adik-adik dan merapatkan badannya ke pagar sehingga kaki Nabi Bileam menjadi terjepit. Nabi Bileam menjadi marah dan kembali keledainya dipukul dengan tongkat supaya keledainya mau kembali ke jalan. Setelah tidak lama mereka berjalan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba si keledai berlutut tersungkur di jalan adik-adik, sehingga Nabi Bileam menjadi jatuh. Wah, Nabi Bileam menjadi marah besar dan ia memukul dengan keras si keledai dengan tongkatnya berkali-kali. Nabi Bileam kaget adik-adik saat ia melihat si keledai membalikkan badan dan bicara kepadanya dengan bahasa manusia. Keledai ini berkata kepadanya, "Mengapa Tuhan memukul aku? Bukankah aku selalu taat pada perintahmu?" "Ya, tapi engkau sudah menyusahkan aku untuk pergi ke Moab," jawab Bileam. Dan akhirnya Nabi Bileam bisa melihat bahwa ada seorang malaikat memakai baju yang bersinar berdiri di tengah jalan, yang membuat keledainya berlutut tersungkur ketakutan. Nabi Bileam sadar kalau sesungguhnya ia dilarang Tuhan untuk pergi ke Moab. Tapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Bileam, engkau boleh melanjutkan perjalananmu ke negeri Moab, tetapi hanya untuk memberkati bangsa Israel." Nabi Bileam mau menuruti perintah Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, walaupun ia tidak bisa mendapatkan hadiah karena Raja Moab sangat marah kepadanya. Dari cerita ini kita mau belajar untuk taat saat Tuhan bicara kepada kita lewat papa, mama, guru-guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu. Siapa adik-adik yang mau menjadi anak yang taat? Ya, adik-adik taat ya kalau papa, mama menyuruh kalian untuk gosok gigi sebelum tidur malam. Karena itu akan membawa kebaikan buat kalian. Gigi kalian tidak mudah menjadi sakit atau berlubang. Yuk, sekarang kita mau ingat-ingat ayat firman Tuhan hari ini. Di Mazmur 150 ayat 2a. "Pujilah Dia karena segala keperkasaannya." Sekali lagi ya. Mazmur 150 ayat 2a. "Pujilah Dia karena segala keperkasaannya." Ya, adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang adik-adik bisa masukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Pada saatnya nanti kita bisa pergi ke gereja, kita bawa kotak ini untuk diberikan di gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama memberikan persembahan lewat transfer ke rekening di bawah ini. Kita mau akhiri kebaktian hari ini dengan berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita Alkitab yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami untuk menjadi anak yang taat, agar itu semua membawa kebaikan buat hidup kami. Kami berdoa juga untuk persembahan yang kami berikan, agar menjadi berkat untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, adik-adik terima kasih sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu online hari ini. Kak Linda mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.